Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds merilis pesan yang disampaikan oleh sandera Israel Arbel Yehoud. Dalam video yang dirilis pada Senin 27 Januari 2025, Yehoud menyampaikan permohonan pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mendesak mereka untuk memastikan gencatan senjata di Gaza berjalan dengan lancar, sehingga seluruh sandera dapat kembali ke Israel dengan selamat dan para tahanan Palestina bisa dipulangkan dengan aman. Dikutip dari Al-Mayadin, Yehoud lantas memperkenalkan bahwa dirinya merupakan mantan prajurit pasukan pendudukan Israel. Ia telah bertugas selama 2 tahun. Yehoud sendiri merupakan salah satu sandera yang pembebasannya dituntut oleh militer Israel pada Hamas. Arbel Yehoud diperkirakan akan dibebaskan sebelum Sabtu 1 Februari 2025. Sejumlah mantan tahanan Israel yang dibebaskan dari Gaza mengaku tak mendapat cahaya matahari selama 8 bulan berturut-turut. Mereka juga tidak melakukan kontak dengan manusia lain. Hal itu diungkap oleh seorang jenderal Israel pada Senin 27 Januari 2025. Sebagai informasi, 3 warga sipil dan 4 tentara Israel telah dibebaskan dalam tahap pertama gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Kepala Korps Medis Militer Israel, Kolonel Dr. Avi Banov mengatakan, para mantan sandera itu ditawan di dalam terowongan. Beberapa dari mereka disebut dalam kondisi sendirian selama di bawah tanah. Banov menyebut perlakuan Hamas pada para sandera menjadi lebih baik di hari-hari jelang pembebasan. Meski begitu, Banov tak mengungkap apakah 7 sandera yang telah bebas itu menunjukkan tanda-tanda penyiksaan atau penganiayaan. Namun pihaknya menekankan bahwa beberapa mantan sandera itu tak mendapatkan perawatan yang tepat atas luka yang dialami. Kelompok Hizbullah menegaskan bahwa pihaknya tak menerima penundaan menarikan pasukan Israel IDF dari Lebanon Selatan. Hal itu disampaikan dalam pidato Direktur Jenderal Hizbullah Naim Qassem yang disampaikan pada Senin 27 Januari 2025. Pihaknya tak menerima penundaan penarikan IDF bahkan 1 hari pun. Dikutip dari Ynet News, Qassem memperingatkan bahwa Hizbullah belum meninggalkan wilayahnya. Militan Lebanon itu tetap teguh dan memilih menahan diri untuk tak menanggapi pelanggaran yang dilakukan Israel. Qassem mengatakan Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata di Lebanon sebanyak 1.350 kali. IDF juga diduga mendalangi pembunuhan Komandan Hizbullah Muhammad Hamadi. Diketahui Hamadi ditembak mati di apartemennya. Lebih lanjut, Qassem juga menyentil peran para pemimpin politik Lebanon lantaran menentang Hizbullah. Pasalnya, para politikus Lebanon itu disebut menghilang selama serangan Israel. Hamas dikabarkan telah memberi rincian terkait daftar sandera yang dijadwalkan bebas dalam tahap pertama gencatan senjata di Gaza. Diungkap juru bicara pemerintah Israel David Mencer, Senin 27 Januari 2025, Hamas menyatakan bakal membebaskan 25 dari 33 tawanan dalam keadaan hidup. Militan Palestina tersebut juga akan menyerahkan jenazah 8 sandera yang terbunuh pada periode terakhir. Dikutip dari Tribun News, David Mencer pun telah memberitahu keluarga para sandera terkait nasib mereka. Lebih lanjut, pembebasan tawanan akan kembali dilakukan pada Kamis 30 Januari 2025. Pada gelombang ketiga itu, 6 sandera Israel akan dibebaskan. Kemudian pada Sabtu 1 Februari 2025, Hamas akan membebaskan 3 sandera Israel. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan, sandera yang akan dibebaskan pada hari Kamis adalah Arbel Yehoud, Agam Bergerm, dan tawanan yang tak teridentifikasi. Dari 33 daftar sandera, Hamas telah membebaskan 7 tawanan perempuan. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich ngotot ingin memindahkan warga Palestina ke Mesir dan Yordania. Smotrich menyatakan bahwa dirinya bekerja sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk merealisasikan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Smotrich, pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania itu untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan meringankan penderitaan. Bahkan ia juga mencatut nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dikutip dari Tribun News, Smotrich menyebut bahwa rencana relokasi itu sebagai bentuk perwujudan visi Presiden baru Amerika tersebut. Sebelumnya, Trump juga telah menyerukan untuk memindahkan warga Palestina ke Yordania dan Mesir. Trump menggambarkan bahwa Gaza merupakan tempat penghancuran. Senada dengan Smotrich, mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir turut mendorong relokasi warga Gaza. Menurutnya, hal tersebut akan membawa solusi, bahkan ketenangan bagi Israel dan penduduk Gaza itu sendiri. Namun rupanya, ide Trump itu mendapat penolakan keras dari Yordania, Mesir, Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Mereka menolak seruan apapun untuk pengusiran atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka. Houthi Yaman memperingatkan Israel agar tak melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza. Pihaknya mengaku akan kembali melakukan eskalasi jika pasukan Israel melanjutkan operasinya. Pemimpin Houthi Sayyid Abdul Malik al-Houthi mengancam bakal menembakkan rudal jika Israel melanggar gencatan senjata. Dikutip dari Sputnik, Selasa 28 Januari 2025, al-Houthi mengatakan bahwa kelompoknya memantau dengan cermat pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza. Bahkan Houthi tak segan melesatkan rudalnya ke Israel jika IDF mencederai kesepakatan itu. Al-Houthi juga turut menyentil Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menetapkan kelompoknya sebagai organisasi teroris. Ia pun berjanji akan mengambil tindakan terhadap Amerika, termasuk memperlakukan larangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Bab al-Mandab. Tentara Lebanon mulai bergerak dan mengerahkan unitnya di Deir Mimas, sebuah kota di distrik Marjayon, Lebanon Selatan. Unit tersebut ditempatkan di Deir Mimas dan wilayah perbatasan selatan Litani. Pengerahan unit tersebut sebagai bagian dari operasi untuk mengawasi perjanjian gencatan senjata. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Lebanon menekankan peran berkelanjutannya dalam membantu penduduk yang kembali ke desa. Pihaknya juga berkoordinasi dengan UNIFIL untuk menstabilkan wilayah tersebut. Pengerahan pasukan ini menyusul adanya pengumuman dari Gedung Putih pada Minggu 26 Januari 2025. Diketahui Gedung Putih menyatakan bahwa gencatan senjata di Lebanon diperpanjang hingga 18 Februari 2025. Perpanjangan tersebut juga menambah waktu pasukan Israel untuk menarik diri dari Lebanon Selatan. Namun Israel masih menunda penarikan pasukannya dengan alasan adanya ambiguitas dalam kesepakatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.